Hai adik-adik, selamat sore semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan kalau sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita kemarin yang berjudul Bila Kita Terlahir Berbeda. Adik-adik, apa ada yang tahu istilah panca indera? Panca indera adalah bagian-bagian tubuh yang memiliki fungsi sangat khusus dan penting untuk tubuh kita. Apa aja? Ada 5. Yang pertama adalah indera penglihatan, yaitu mata, indera pendengaran telinga, indera perasa lidah, indera penciuman hidung, dan indera peraba, yaitu kulit kita. Biasanya manusia itu dilahirkan dengan panca indera maupun anggota tubuh fisik yang lengkap adik-adik. Namun terkadang ada juga manusia yang terlahir dengan memiliki keterbatasan atau kecacatan atau disebut juga dengan disabilitas. Disabilitas memiliki banyak jenis dan beberapa contoh yang pasti kita tahu berada di sekitar kita adalah orang yang bisu, orang yang tuli, maupun ada orang yang buta. Nah, ada bahasa tersendiri nih adik-adik, yaitu bahasa yang lebih sopan untuk menyebut mereka yang memiliki disabilitas tersebut. Yang pertama adalah orang buta disebut juga tunanetra, orang tuli disebut juga tunarungu, dan orang yang bisu disebut juga tunawicara. Nah, jadi mereka yang memiliki disabilitas tersebut atau kecacatan tersebut disebut juga sebagai difabel. Jadi adik-adik, kalau menyebut orang yang memiliki keterbatasan atau disabilitas jangan sebutnya orang cacat ya. Untuk lebih menjaga perasaan dan lebih sopan kita bisa menyebut mereka seorang difabel. Oke? Para difabel juga butuh berkomunikasi dengan sekitarnya termasuk dengan kita maupun teman-teman mereka. Nah, ada banyak cara untuk mereka bisa berkomunikasi meskipun mereka memiliki keterbatasan, kekurangan, atau disebut juga disabilitas. Salah satunya adalah huruf Braille. Ada yang tahu huruf Braille? Huruf Braille adalah huruf bantuan untuk pengidap tunanetra agar bisa sama-sama membaca. Dalam bentuk apa sih huruf Braille ini? Ini gambarnya ya. Nah, huruf Braille itu berbentuk seperti titik-titik yang timbul di sebuah kertas atau alat khusus sendiri. Itu digunakan oleh para pengidap tunanetra yang tidak bisa melihat. Ada juga bahasa isyarat. Adik-adik pasti sudah tahu kan bahasa isyarat. Dan itu artinya KKS tahu. Ada beberapa kemungkinan seorang anak bisa lahir dengan memiliki disabilitas. Bisa dikarenakan karena saat hamil si ibu kekurangan gizi atau terjadi kesalahan dalam mengkonsumsi obat-obatan. Sama seperti kita, bayi dalam kandungan ibu juga perlu makanan yang bergizi dan makanan sehat, serta tidak mengkonsumsi obatan secara sembarangan. Lingkungan yang kotor dan juga tercemar juga bisa menjadi penyebab seorang anak terlahir dengan disabilitas. Zat berbahaya seperti asap kendaraan, asap rokok, dan air yang tercemar bisa membuat kita semua sakit, apalagi ada bayi yang dalam kandungan yang belum terbentuk sempurna. Bukan hanya ibu hamil saja yang perlu menerapkan pola hidup sehat, kita juga meskipun kita sudah tidak dalam kandungan, tapi kita harus berpola hidup sehat agar kita bisa memiliki tumbuh kembang yang baik. Adik-adik, keterbatasan fisik bukanlah sebuah alasan untuk tidak bisa berkarya bagi sesama. Bisa jadi dengan keterbatasan fisik seseorang, Tuhan menunjukkan suatu rencana besarnya. Kita bisa ambil dalam Yohanes 9 ayat 1-11. Dibuka ya semuanya. Pada saat murid Yesus melihat seorang buta, mereka bertanya, "Mengapa orang ini bisa terlahir buta?" Yesus menjawab, "Terkadang orang terlahir dengan keadaan cacat karena ada rencana besar Allah yang akan disampaikan melalui orang ini." Lalu Yesus menyembuhkannya. Setelah orang buta ini dapat melihat, maka mulailah ia memberitakan kehadiran Tuhan dengan sukacita. Bahkan kata-kata yang diucapkan juga menjadi bijaksana karena ia penuh dengan hikmat. Untuk contohnya di dunia kita sekarang, ada beberapa orang terkenal menjadi contoh yang baik untuk kita. Misalnya, ada yang tahu lagu ini? Ya, itu adalah lagu dari komposer besar dunia Beethoven. Nah, asal adik tahu, Beethoven itu merupakan seorang tunarungu yang memiliki gangguan pendengaran. Wow, dia memiliki gangguan pendengaran tapi dia bisa membuat
musik yang luar biasa yang sampai zaman sekarang pun orang pasti tahu. Dalam keterbatasannya, ia menciptakan musik-musik tersebut dengan telinga hatinya. Ilmuwan besar dunia juga, Stephen Hawking, adalah seorang tunadaksa. Tunadaksa itu memiliki gangguan dalam fisiknya yang membuat dia tidak bisa bergerak dengan bebas. Tetapi hal itu tidak membuatnya berhenti mengajar dan menciptakan teori-teori sulit lainnya, terutama fisika ya. Dan di sini siapa adik-adik yang menggunakan produk dari Apple? iPhone, laptop Mac, MacBook, iPod, iPad, semua itu adalah produk dari Apple. Dan adik-adik tahu pendiri dari Apple tersebut, yaitu Steve Jobs, itu merupakan seorang yang mengidap disleksia. Disleksia itu merupakan disabilitas jenis sensorik, memiliki gangguan saat membaca. Dia tidak bisa membaca dengan baik, tapi ia bisa menciptakan teknologi yang luar biasa yang sekarang semua orang dunia menggunakan teknologi tersebut. Wow. Dan contoh lainnya masih banyak lagi, terutama yang mempunyai disabilitas fisik. Adik-adik bisa lihat banyak sekali olahragawan yang berprestasi meskipun mereka tidak memiliki tubuh yang lengkap atau mereka keterbelakangan mental, tapi mereka bisa berprestasi dengan tidak menyerah dan selalu mau belajar. Gimana dengan kita? Kita memiliki anggota fisik yang lengkap, kita memiliki mental yang baik. Apakah kita bisa lebih dari mereka? Mari kita bersyukur untuk fisik dan semua hidup kita yang sudah Tuhan berikan pada kita, juga karunia kesehatan kita yang udah Tuhan kasih cuma-cuma buat kita. Kita harus jaga baik-baik apa yang Tuhan berikan pada kita. Nah, untuk hari ini tugas kita menarik nih adik-adik. Kakak mau ajak adik-adik untuk belajar bahasa isyarat. Kakak akan berikan tabel di bawah video ini apa saja bahasa isyarat itu, dan kita akan pakai bahasa isyarat alfabet. Jadi kakak mau adik-adik mengeja nama adik-adik dengan menggunakan bahasa isyarat sesuai abjadnya masing-masing. Boleh pakai nama panggilan aja ya, nggak usah panjang-panjang. Jangan lupa di video disimpan dan dikirim ke grup, dan kakak berikan waktu sampai hari Jumat. Dan kakak akan memberikan bahasa isyarat buat adik-adik hari ini. God bless you. Selamat sore. Shalom.